Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih bersama saya Daris dan Mas Fudo dari OPFCI. Halo. Kali ini kita akan membahas review One Piece chapter 1122 ya Mas Fudo ya. 1122. Oke, langsung aja sebelum kita bahas, jangan lupa yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa berkembang sampai seperti sekarang. Oke, langsung lanjut. Kita akan bahas chapter 1122. Hah? Apaan ini? Tapi sebelum ini Mas ya, apa namanya? Ini tuh pasti beberapa, nggak banyak sih, pasti beberapa ada yang heran kenapa cover story-nya kok tiba-tiba di skip dan balik ke sampul request. Soalnya sampul ini itu kayak apa sih istilahnya? Tribute, persembahan buat dari Eiichiro Oda ke Horikoshi Kohei yang udah namatin Boku no Hero Academia. Makanya ada tulisan Hero Aka juga nih di sebelah sampingnya kan. Nah, gambar ini itu persembahan Oda buat Horikoshi Sensei karena dulu waktu Horikoshi Sensei masih sekolah, beliau pernah ngirim gambar di Usopp Gallery Pirates. Ya kan ya, namanya itu kan ya. Gambarnya itu smoker. Nah, sekarang Oda ngebales dengan menggambar ulang gambarnya Horikoshi Sensei itu buat sebagai persembahan atas tamatnya Boku no Hero Academia. Ini cuma ngebahas kilas aja sih. Kita nggak lagi review Boku no Hero Academia ya teman-teman. Lanjut. Ya ini tribute sih. Oda kan sering bikin tribute gini ya pas Naruto tamat kan juga Naruto. Mohon maaf Naruto. Naruto tamat juga ada tribute gini di covernya juga dulu. Kochikame juga kalau teman-teman ingat. Kochikame, Naruto dan sekarang Boku no Hero Academia. Lanjut. Nah, jadi ini juga sebenarnya persembahan loh Mas. Mas Adis ingat nggak? Ini tuh kayak persembahan dari, jadi Oda dulu pernah Oda itu dulu pernah ngegambar siapa sih mangakanya Shaman King? Aku lupa namanya. Jadi satu itu mangaka Shaman King, satu itu mangakanya Samurai X, dan satunya lagi tuh mangakanya Oda sendiri. Jadi di Oda itu lagi ngegambar dia, mangakanya Shaman King dan mangakanya Samurai X bareng-bareng dalam bentuk bajak laut. Nah, di One Piece 1122 ini Oda mewujudkan karakter yang dia buat mewakili 3 mangaka tadi ke cerita utama. In case teman-teman ada yang penasaran kok tiba-tiba ada karakter ini gitu. Terus lanjut. Nah, ini gimana Mas? Kalau menurut Mas Daris? Kobi tiba-tiba Kobi tiba-tiba ngilangin pengen karena damage-nya luar biasa kalau One Piece ditemukan oleh bajak laut. Oh iya. Jadi kemarin-kemarin kayak nemu One Piece ya udah ngapain? One Piece kan tidak ada korelasinya dengan penduduk dunia. Kalau ini kan keselamatan penduduk dunia terancam walaupun tetap Luffy. Ya walaupun Luffy tapi presidennya bajak laut. Benar, tapi presidennya bajak laut kan jahat. Makanya untuk menenangkan masyarakat perlu yang dapat One Piece itu adalah orang dari pemerintah. Dalam hal ini angkatan laut. Itu aja sih. Dan Kobi kan selalu mikir orang lain, dia nggak pernah mikir diri sendiri. Dan aku sukanya itu kayak bener katamu dari awal ya. Vegapunk itu, kalimat Vegapunk itu menyatukan semua pihak di One Piece dan ini tuh penekanannya. Bahwa Kobi harus nemuin One Piece juga gitu. Terus lanjut. Nah, ini bagi Mas. Keren banget sih. Aku suka banget ketika
Apa itu kocak, apanya keren? Enggak, soalnya keren buat ini di mata ya kocak menurut kita. Cuman di mata gimana ya? Bagi itu pinter ngolah kata supaya orang-orang yang ngefans sama dia tuh makin ngefans. Kayak dia dibikin-bikin supaya ya ngerti lah, kita sebagai pembaca ngerti soalnya. Cuman dia itu pinter ngolah katanya, jadi emang bener kata siapa ya dulu ya? Kalau nggak Jinbe, Crocodile yang pernah bilang dia itu punya bakat sebagai pemimpin. Pinter gerakin massa gitu istilahnya. Ya itu bakat alamnya sih. Walaupun berikutnya kemudian dia dipanggil sama Crocodile ya kan. Langsung nangis kan. Sini lu. Terus nah, ini kelihatan kalau Karibo belum dipanggil ya, tapi udah mendekati Kurohige. Dikit lagi. Dan ini kan cuman konfirmasi soal Karibo aja ya. Jadi buatku nggak penting, nggak terlalu penting sih, karena implikasinya belum ada apa-apa. Udah sesuai dengan jalan cerita aja, nggak ada percabangan kemana-mana sih ini. Ya, aku sih berharapnya ini bakal nyambung ke cerita Wano lagi, yang di cerita sampulnya Yamato nanti. Soalnya kan Pluton di sana ya. Terus lanjut. Oh ini gambarnya. Oh ini sangar sih, gambarnya luar biasa sih ini. Ini keren banget ini. Padahal bukan spread, bukan halaman gede ya ini ya, panel. Tapi ya gila, udah gambar panel sedetail ini. Ini kan sebenarnya udah jatahnya double spread ya. Iya. Ini udah digedein loh, tapi masih keren banget kelihatannya. Dan mungkin efek habis operasi sih mas. Operasi apa? Operasi mata yang waktu dulu. Dia kan sempat libur sebulan buat operasi mata. 2 tahun yang lalu apa ya? Kalau nggak tahun lalu, 2 tahun yang lalu sempat libur sebulan. Lupa. Terus, tahun lalu ding, 2 tahun yang lalu itu liburnya kalau nggak salah karena mau nyiapin final saga. Kalau nggak salah ya. Mungkin teman-teman kalau tahu dikoreksi. Terus lanjut. Ini sih. Ini juga keren sih. Kita sebenarnya setengahnya sesuai prediksi lah ya mas ya. Beneran ledakan, tapi nggak ada yang nyangka kalau ledakannya itu ledakan Hosoku Haki. Ya itu awalnya aku nggak suka ya awalnya. Tapi nanti kita jelasin di belakang. Kita bahas dikit-dikit lah ya dari asal usulnya ini. Mungkin Mas Daris ada komentar soal ini? Ya ini tuh aku tuh kan nggak suka ya, pertama kenapa kok tiba-tiba ada bisa nyimpen Hosoku Haki ini. Wah ini apa? Kenapa harus ada ini? Buatku itu Deus Ex Machina, karena tidak pernah ada penjelasan soal bisa Hosoku Haki bisa disimpan. Walaupun ada indikasi-indikasi soal pedang hitam ya. Soal itu kan, tapi itu buatku logikanya berbeda dengan ini. Ini kan nyimpan sesuatu untuk kemudian dibomkan, dikeluarkan jadi sesuatu yang sama. Itu aneh. Karena nggak ada presidennya. Lalu ada ini, aku baru ingat setelah diskusi ada adegan ini di siapa mbah ini? Haredas. Kebalik ya. Haredas di Weteria ya kalau salah nama negaranya. Nah itu dia nyimpen angin kan, angin terus ada elemen lah ya. Tapi yang disimpan cuman angin sih kalau di adegan ini. Jadi tiap dibuka anginnya nambah kenceng gitu. Bener. Cuman kan ini ada presiden kalau secara visual kita diperlihatkan dan narasi diperlihatkan ada sesuatu yang mirip dengan itu, ya sama-sama talinya bisa nyimpen sesuatu. Jadi ini make sense. Oke, it all makes sense buatku sekarang. Jadi kalau menurutku ya ini ada hubungannya sama kenapa Witeria Haredas itu berasal dari orang Pulau Langit mas.
Mas Daris inget dial nggak? Hmm. Banyak hal yang bisa disimpan di dial. Aku curiganya ada hubungannya dengan teknologi itu. Jadi mungkin orang-orang Witteria itu udah mengaplikasikan teknologi dial ke benda lain berbentuk tali misalnya. Kayak gitu. Banyak yang mikir ke sana sih, nggak cuman aku salah satunya itu. Soalnya banyak hal energi yang bisa disimpan di dial, misalnya impact, light, suara, banyak hal yang bisa disimpan di dial. Jadi aku nggak heran-heran banget kalau suatu saat bakal nyimpen haki. Dan ternyata ada tali sekarang. Ini emang berkebalikan ya logikanya sama pedang hitam. Kalau menurutku ya. Gimana menurut Mas Daris? Kenapa kok nggak suka awalnya? Ini pedang hitam itu kan ditempa ya. Iya. Pedang hitam itu bisa jadi pedang. Ini logikanya pedang itu makin kuat ketika penempanya makin bagus. Haki digunakan untuk menempa, busoku haki ya dalam hal ini ya, digunakan untuk menempa pedang agar menjadi hitam. Aku masih mikirnya ini Hausoku sih, tapi lanjut. Ya boleh lah, mikir mau gimana pun boleh, cuman pada saat itu Mihawk kan nggak ngerti si Zoro bisa Hausoku atau enggak. Oh iya, iya juga. Jadi dia cuma bilang masukin aja hakimu ke pedang biar pedangmu jadi pedang hitam. Dan itu kan dibuktikan kalau Zoro ngasih hakinya ke pedangnya jadi hitam kan. Nah jadi haki digunakan untuk menempa secara berkala pedang agar dia menjadi hitam. Bukan hakinya disimpan di dalam pedang, tapi hakinya tersisa di dalam pedang. Itu beda. Makanya ketika Enma digunakan, si Kaido ngerasakin kok ada hakinya Oden. Oh. Jadi dia Oden. Paham kan maksudku? Iya, masih ada sisa-sisa, emang ada sisa hakinya Oden yang berada tersimpan di pedang yang udah digunakan berkali-kali oleh Oden gitu ya. Karena yang digunakan untuk menyerang adalah hakinya Zoro. Itu logikanya Busoku. Dia nggak bisa jadi bom. Dia bukan disimpan, tapi dia dipakai untuk menempa. Ya, walaupun nggak benar-benar menempa ya, tapi logikanya mirip sama itu. Makanya aku nggak suka awalnya. Iya, aku juga mikirnya ini logikanya berkebalikan dengan itu. Kalau menurutku ya, pedang hitam itu dibentuk dengan kita ngasih menyegel dalam tanda kutip menyegel haki secara berkala hingga ke level tertentu dia jadi pedang hitam, ya kan ya? Kita yang dari eksternal. Nah, kalau tali ini, aku berpendapat kalau tali ini teknologinya ada hubungannya sama teknologi, makanya Emmet yang bisa nyimpen. Itu cuman pendapat sekilas sih ketika ngobrolin diskusi ini ya Mas ya. Jadi makanya kenapa Emmet bisa mengeluarkan ledakan haki dan kenapa spesifik ke Emmet kok nggak ke Zunesa yang notabene juga bakal hidup lama, ya kan? Ini aku ngerasanya karena Emmet itu robot, dia punya teknologi di masa lalu, teknologi yang sangat canggih, bisa dipakai buat nyimpen haki. Menurutku kayak gitu. Cuman ya, aku juga tetap bukan berarti aku nggak bakal suka sama teori bahwa Hausoku haki bisa disimpan ya, bisa disegel. Tapi aku masih merasa ada lebih make sense untuk saat ini kalau ini adalah teknologi untuk menyimpan Hausoku haki. Kayak gitu kalau menurutku ya. Mungkin lanjut kali ya Mas ya? Iya. Nah, kita bicara efeknya Mas sekarang. Mas Daris ada pendapat dulu nggak soal ini, adegan ini? Kamu dulu deh. Nah, ini kan setelah ledakan Hausoku haki yang begitu hebat sampai apa ya? Kita udah di-establish, udah dikasih fondasinya kalau haki yang kuat, bahkan walaupun ingat adegannya Trafalgar Law jadi cewek, terus dengan pancaran haki dia bisa balik jadi cowok lagi. Itu kan dia nggak harus Hausoku haki sebenarnya. Dia kan nggak punya Hausoku haki.
Tapi dia bisa membalikkan efek buah iblis dengan pancaran hakinya dia. Nah, Housoku Haki ini, apalagi Housoku Haki itu. Housoku Haki ini dengan ledakan yang begitu besar, dia bisa mengembalikan efek buah iblisnya Gorosei. Mereka balik jadi normal lagi. Dan mereka jadi batal ke summon, balik lagi ke Marijoa. Kenapa aku bilangnya batal ke summon? Soalnya Saturn masih di sana. Saturn satu-satunya yang nggak memanggil. Dia emang dari awal udah di sana memanggil diri langsung ke tengah, tapi aslinya emang dia udah di egghead gitu kan, udah di dekat sana. Tapi Gorosei yang lain dipanggil, jadi ada indikasi kalau pemanggilan ini ada hubungannya sama kekuatan buah iblis. Ini aku berasumsi bahwa mereka pakai buah iblis ya masih ya. Nah, Housoku Haki, ledakan Housoku Haki yang begitu besar ini bisa mengcancel kekuatan buah iblis, bahkan yang udah jalan. Kayak lingkaran setan yang dipakai buat nge-summon Gorosei waktu itu. Itu efeknya juga di-cancel sehingga mereka semua balik ke Marijoa, kecuali Mars sih yang emang udah kelempar dari awal. Ini menyenangkan ya. Jadi memang ternyata emang Gorosei itu nggak bisa, ada batasannya teman. Itu aku yang suka. Batasannya tetap ada. Dan ini ditunjukkan oleh Housoku Haki. Jadi emang cara ngalahin Gorosei itu ya pakai Housoku. Makanya Shanks jadi make sense ketika kenapa ditakoti. Karena dia kan jago Housoku kan. Dan yang harus dilakukan Luffy jadi jelas. Ngelatih Housoku. Dan dia udah melihat adegannya ya, benar. Satu-satunya yang menurutku kurang mendukung teoriku barusan itu Luffy dan Vice Admiral Doll itu nggak kena efeknya. Kayak Luffy masih jadi berbentuk mythical Zoan, Vice Admiral Doll masih anak kecil. Cuman dua itu sih yang aku agak ragu di teori ini. Cuman bisa berargumen targetnya Emmet saat itu memang cuman Gorosei atau area juga bisa jadi, atau area yang dipilih juga bisa, atau mungkin memang ya itu tertarget. Itu lebih masuk akal sih sebenarnya. Tapi kalau aku ngelihatnya bom itu memang harusnya idealnya tidak tertarget. Karena nggak ada adegan itu loh. Karena adegan kan cuma dia melepas tali kan. Dan terus ceter banyak. Seharusnya semuanya kena. Seharusnya loh. Jadi lubangnya itu masih di sini sih. Bagaimana cara bom Haki ini bekerja? Makanya kok Luffy sama Vice Admiral Doll masih nggak terpengaruh. Harusnya kan kalau logikanya kalau semuanya efek buah iblis hilang, Vice Admiral Doll balik jadi dewasa, Luffy balik jadi manusia biasa. Nah, bolongnya cuma di sini sih sejauh ini. Walaupun pernah ada adegan di mana Shanks menargetkan Housoku Haki spesifik ke Ryokugyu Aramaki, Green Bull itulah. Tapi kita nggak ada indikasi seperti katamu tadi lah, nggak ada indikasi ini ditarget ya kan. Ya terus kalau menurut Mas Haris gimana ini? Ada argumen sih tuh. Kurang lebih sama lah ya. Lanjut dulu lah. Paling ini kurang lebih sama kayak kamu, jadi ya udah sih. Cuman counter itu deh. Paling ini ya. Yang kita sempat agak beda ya Mas ya waktu diskusi. Kalau aku kan berpendapat kalau ini juga asik soalnya ngelihat bagaimana Imu sama bereaksi terhadap haki Joy Boy gitu kan. Hakinya Joy Boy kan Housoku Haki kan meledak dan Imu terang-terangan bilang kalau ini bukan bilang sih. Dia itu bereaksi atas Housoku Haki yang dikeluarkan Joy Boy. Dia aja bilang Joy Boy gitu. Kayak seolah-olah apa ya istilahnya? Seolah-olah dia itu kayak dikonfirmasi bahwa Imu sama bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Gorosei. Ini kayak hint dari originnya Gorosei sama Imu. Cuman aku nggak bisa mengulik lebih jauh lagi. Cuman aku merasa gimana? Ini tuh kayak petunjuk bahwa ada sesuatu antara Gorosei dan
Gorosei dan Imu sama yang membuat mereka terhubung. Soalnya Imu ini kelihatan dapat merasakan apa yang dirasakan Gorosei. Makanya dia bereaksi kayak gini ketika Gorosei kepapar sama Hosoku Haki. Buktinya atendan, apa sih saya pelayannya Imu sama ini nggak terpengaruh apa-apa. Yang terpengaruh cuman Imu sama. Jadi kan berarti dia bisa merasakan apa yang dirasakan Gorosei. Makanya dia kayak jatuh kayak gitu kan. Kayak langsung gemeteran. Kayak Joy boy kayak gitu. Bukan gimana dia, ya itu? Dia apa ya? Ini tuh agak banyak. Aku gimana ya? Yang jelas hakinya Joy Boy ini mungkin terasa sampai ke Imu ya. Karena Gorosei-nya balik. Jadi sisa-sisa hakinya terasa haki. Dengan ini terbukti kalau Imu itu kuat, itu aja. Karena dia merasakan haki buatku. Nah, ini adalah dia nundo itu kalau aku pribadi ngerasa bukan soal kesakitan atau apa, tapi ya itu kemarahannya dia karena anjir kamu masih ada tuh. Kalau aku kan bukan udah marah. Kubunuh. Kalau aku sih bukan marah sih, aku ngelihat adegannya itu karena dia sampai berlutut dan gemetaran, aku merasanya ini lebih ke trauma. Kayak post war trauma. Oh, benar, itu lebih masuk akal. Kan biasanya kan post war trauma kan wajar lah ya. Kayak ada PTSD, dia kayak trauma sama kehadiran Joy Boy. Jadi begitu ngelihat efek hakinya, dia kayak jatuh dan gemeteran. Ada marah, ada sedih, ada takut, kayak kecampur gitu loh. Makanya PTSD kalau teman-teman bilang. Selanjut dulu kali Mas ya. Ini chapter emang seru banget sih buat dibahas. Nah, ini kayak kita ngelihat sedikit ya. Gimana Emmet kepribadiannya ini kayak apa istilahnya ya? Kayak choppernya Joy Boy kali ya? Bocah. Kayak bocah. Jadi kita bisa chopper akan mati maksudnya? Enggak. Gitu. Enggak. Maksudnya dari sifat. Dari sifatnya kayak chopper, bocilnya. Iya benar. Bocil. Aku lebih pengen penasaran spesiesnya Emmet sih. Murni robot sih kayaknya kalau ngelihat ininya ya. Tapi robot punya will, punya soul ini, bukan robot doang. Nah, itu yang bikin penasaran. Apakah dengan buah iblis, ataukah dengan haki, atau emang teknologinya secanggih itu, kita nggak tahu. Tapi kalau ngelihat ini ya Mas ya, Vegapunk bisa bikin Atlas, Lilith, bukan Lilith nggak deh, Atlas, Edison, Pythagoras, mereka kan semi robot. Jadi aku merasa itu kayak build up buat Emmet nanti, build up buat kita nanti supaya kita nanti nggak akan kaget ketika Emmet tuh diungkap bahwa dia punya soul sebagaimana Atlas sama Pythagoras misalnya. Walaupun Pythagoras dan kawan-kawan itu disebutnya cloningnya Vegapunk, tapi mereka secara wujud kan robot gitu loh Mas. Jadi merasanya ada hubungannya sama itu. Terus banyak yang bilang, banyak yang mikir Mas. Kalau Mas Daris lihat di siluetnya siapa? Joy Boy ini, kaki kanan sama tangan kanannya itu kelihatan kecil. Kalau menurutku sih ini menurutku pribadi ya, ini perspektif. Masalah perspektif aja, makanya kelihatan kecil. Cuman banyak yang mikir ini tuh terbuat dari kayu. Kayak bajak laut sungguhan gitu maksudnya. Gara-gara tipis kakinya sama tangannya ini. Kalau menurut Mas Daris gimana? Kayaknya perspektif doang nggak sih Mas? Datanya masih belum cukup buat aku memproses sih, jadi aku bingung juga. Siluet banget sih ini emang. Cuman, aku belum berani bilang apa-apa. Jelas kalau Mbak Kenner terlalu kecil. Ya. Tapi aku menurutku dia Bakenir. Dan aku penasaran topinya. Kalau dia sekecil itu, kok topinya gede yang di Marijoa? Tapi Oda kan selalu jelek dalam menggambarkan perempuan jelek ya, mohon maaf. Selalu nggak oke dalam menggambarkan perspektif kan. Iya sih. Jadi bisa saja memang bukan perspektif sih Mas. Lebih ke nggak konsisten masalah ukuran. Yang lain-lainnya oke lah. Cuman kalau masalah ukuran tuh suka nggak oke lah. Kayak pedangnya Oden yang paling jelas lah. Pedangnya Oden gede dipegang Zoro kecil kayak gitulah.
Jadi aku nggak bisa yakin ini emang sekecil ini gitu. Cuman yang menarik, salah satu yang menarik di obrolanku sama beberapa teman, kalau Mas Daris nyadar, aku lupa nggak masukin gambarnya. Joyboy ini berdiri di tempat yang bentuknya kotak sempurna, kubus. Ada yang mikir, ini poneglyph waktu wujudnya masih utuh sebelum dipecah. Gimana Mas Daris? Atau originnya poneglyph lah sebelum dibagi-bagi jadi banyak itu. Soalnya bentuknya kotak persis, walaupun aku nggak terlalu yakin soalnya bisa jadi bangunan biasa. Cuman karena bentuknya kubus banget, ada yang mikir gitu. Aku lebih ke bangunan biasa sih. Ya wajar sih, karena masih siluet doang, datanya terlalu kecil. Tapi namanya teman-teman kan biasa lah, suka berteori dari hal-hal yang terkecil karena odanya memang seperti itu. Iya. Mungkin itu dulu kali ya Mas ya. Iya, chapternya emang seru banget sih. Emang soal haki yang di store, yang disimpan tadi ya. Jadi memang belum ada pembahasan lain sih. Oke. Terima kasih teman-teman udah ngikutin kami. Sampai ketemu lagi di konten One Piece kita selanjutnya. Oke. Makasih.